tulisan khotnya khot Utsmani ya. Ya Ustaz ya. Qiraahnya tuh Asim ya, dari Asim. Nah, di sini jadi ada Qaulun, ada juga Warsh, ada juga qiraat-qiraat yang lainnya, Pak Bu. Ya. Jadi jangan salah, yang kita baca itu hanya sebagian kecilnya saja tata cara bahasa. Makanya ada istilah ketika baca wadduha ada wadduhe ya. Itu adalah jenis qiraat, jenis pembacaan dari negara lain ya. Jadi ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang dengar baca wadduhe itu bukan sesat ya. Itu ada sanad qiraahnya. Itu ada sanad qiraahnya. Jadi semuanya itu diturunkan berdasarkan wahyu dari Allah. Makanya tapi di sini di Mujamma Malik Fahad ini dicetak untuk semua 7 bahasa 7 qiraat tersebut ya, dengan 77 jenis bahasa ya, seperti itu. Jadi Masya Allah, keutamaan Al-Qur'an itu saking besarnya perhatian pemerintah Arab Saudi terhadap Al-Qur'an ini, karena Al-Qur'an ini adalah kitab yang paling mulia, kitab pedoman umat muslim seluruh dunia. Maka Arab Saudi salah satunya yang mendirikan percetakan ini, dia memfokuskan segala sesuatunya dengan memberikan perhatian khusus, baik dari segi percetakannya, baik dari segi orang-orang yang bekerja di sininya itu khusus ya. Makanya kita juga ya udah disediain ya, udah menerima wahyunya gitu. Kita cuman tinggal bacanya aja Pak Bu. Tinggal baca, tinggal pahami, tinggal amalkan. Sulit nggak? Sulit. Mudah disampaikan, sulit diamalkan. Makanya itulah gunanya taufik ya. Taufik dari Allah. Jadi ketika kita ingin mengamalkan amal soleh, jangan lupa kita juga harus berdoa kepada Allah, meminta taufik agar dimudahkan dalam beramal solehnya. Seperti itu ya. Jadi Masya Allah, Al-Quran ini gudangnya pahala Pak Bu. Gudangnya pahala. Satu huruf itu dibalas berapa kebaikan? 10 kebaikan ya. Kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim itu tidak disebut satu huruf ya, tapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Jadi dalam alif lam mim aja kita udah ngumpulin berapa kebaikan? 30 kebaikan. Baca Al-Fatihah satu ayat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, berapa huruf? Ada yang bisa ngitung? Terus belum lagi kita baca khatam sampai akhir, sampai Al-Annas. Udah berapa banyak huruf yang kita kantongi, udah berapa ratus juta kebaikan yang sudah kita miliki ya. Itu adalah amalan yang paling mudah, amalan yang paling simpel tapi sulit dikerjakan ya. Karena kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan dunia. Ya, dunia nomor 1, akhirat nomor utama. Jangan nomor 2 Bu, nomor utama ya. Akhirat, dunia nomor 1, akhirat nomor utama. Jadi nggak ada urutannya kalau akhirat itu. Setiap waktu kita harus ingat akhirat ya, karena itulah tempat terakhir kita kembali ya. Ya, seperti itu. Jadi disinilah tempat percetakannya, disinilah semua mushaf yang dikirimkan ke seluruh Arab Saudi salah satunya, dan juga wakaf-wakaf di seluruh dunia yang menggunakan percetakan Malik Fahad itu di sini dicetaknya ya. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian dapat kesempatan kunjungan ke tempat percetakan ini ya, dan semoga bisa menambah wawasan kepada para jemaah sekalian ya, dan bisa menambah motivasi untuk lebih memuliakan kembali Al-Qur'an ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira. Sekarang kita langsung kembali ke bis ya. Nah, ada yang ditanyakan dulu mungkin? Hadiah nggak usah ini untuk para jamaah Al-Quran? Ada, insya Allah biasanya suka dikasih. Ustaz, ini tuh buat komersil. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kurnia Tour and Travel, alhamdulillah pada hari ini kita sedang melakukan kunjungan ke salah satu percetakan Al-Quran ya, yang berada di kota Madinah. Dan sekarang kita berada di Mujamma Malik Fahad, dan alhamdulillah jemaah Kurnia keberangkatan tanggal 27 April 2023 telah tuntas melakukan kunjungan dari Mujamma Malik Fahad, dan alhamdulillah kita juga dapat hadiah mushaf Quran dari Mujamma Malik Fahad. Masya Allah, alhamdulillah. Hati kita, memperindah diri kita ya, memperindah jiwa kita, mempersoleh amalan kita ya. Jadi salah satu bentuk mendapatkan Al-Quran itu ya, mendapatkan bentuk keberkahan Al-Quran itu adalah dengan cara membacanya.
Kalau kita hanya memajangnya, mau 100 mushaf Al-Quran kita pajang di rumah tapi tidak kita baca sama sekali, tetap saja ya itu hanya sebuah kertas biasa. Karena Al-Quran itu keberkahannya di dalam kalimatnya, di dalam maknanya. Kalau kita resapi, kita tadaburi, ya kita baca dengan sungguh-sungguh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tadaburi makna di dalamnya, setelah itu kita amalkan dalam aktivitas sehari-hari, itu pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Nah, ini di sebelah kanan ini penjara ya. Penjara. Ini mah pengetahuan aja ya, ini penjara gitu ya. Penjara. Jadi ada di sini juga Pak Buya dia. Tuh kiri, sebelah kiri sini, nah itu tugu. Nah, itu adalah batas tanah haram ya. Jadi batas tanah haram. Jadi batas tanah haramnya itu dengan dicirikan dengan tugu-tugu itu. Makanya, nah sekarang kita udah masuk lagi tanah haram. Jadi ini tanah yang mulia. Jadi suatu kemuliaan bisa hidup di tanah haram. Ya. Selain tanah yang memiliki keutamaan, insya Allah penghuninya juga insya Allah selalu diberikan keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Ya. Kita udah ya. Ini jamiah mana sih? Tempat terjadinya peperangan Khandaq ya. Tahu peperangan Khandaq Pak Bu? Apa Khandaq itu maknanya? Parit, betul. Atau juga dan nama lainnya selain Khandaq itu adalah peperangan Ahzab. Ahzab ya. Jadi latar belakang, nah peperangan Khandaq ini terjadi pada tahun berapa? Ada yang tahu Pak Bu? Setelah perang Badar atau sebelum perang Badar? Ayo, ada hadiah nih insyaallah. Ayo, peperangan Khandaq terjadi kapan? Setelah peperangan Badar atau sebelum peperangan Badar? Ada yang bisa jawab? Setelah. Betul. Tahun berapa Bu? Kurang tahunnya ya yang ragu ya. Kalau balun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud itu adalah sebuah gunung yang dimana dia mencintai kami dan juga kami begitu sangat mencintainya. Dan Uhud adalah Jabal min Jibalil Jannah, salah satu gunung dari gunung-gunung surga ya. Alhamdulillah ini kita sedang berada di Jabal Uhud ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita sedang berada di Maqbarah Syuhada Uhud ya. Jadi di sini posisi kita ini persis berada di atas tempat terjadinya peperangan Uhud ketika itu ya. Dan di belakang saya, di depan para jemaah sekalian, ini adalah kuburan para syuhada yang dikuburkan sekitar kurang lebih 70 orang di sini. Salah satunya adalah paman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, beliau radhiyallahu taala anhu berjuang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masya Allah mendapatkan hadiah yang begitu sangat besar untuk menjadi seorang syahid, untuk menjadi salah satu dari para syuhada yang dijamin masuk surga. Itu adalah sebuah hadiah teristimewa bagi para pejuang yang mereka berjuang untuk menegakkan kalimatullah. Dan para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini insya Allah saya tidak akan panjang lebar menyampaikannya. Di sini kita hanya berziarah ya, berziarah ke Maqbarah Syuhada Uhud. Tujuannya adalah untuk mendoakan mereka, untuk mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat serta kasih sayangnya kepada mereka semua. Walaupun sebenarnya mereka ini wala taqulu, janganlah pernah kalian mengatakan kepada orang yang mati fisabilillah itu amwat, bal ahya walakin, akan tetapi mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rizkinya ya. Jadi inilah para syuhada Uhud. Jadi kita hanya berdoa, mendoakan mereka ya, mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan kasih sayang kepada mereka, semoga Allah selalu memberikannya. Jadi ziarah itu Pak Bu ada dua ya, digolongkan dua. Yang pertama adalah ziarah syar'i dan yang kedua adalah ziarah syirki ya.
Ziarah syirki seperti apa? Ya seperti yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Contohnya berdoa menghadap ke arah kuburan, ya. Kita berdoa harus menghadap ke arah kiblat, langsung memohon kepada Allah. Tidak perlu kita menghadap kepada kuburan. Mereka juga sibuk dengan urusan mereka, ya. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Jika mati seorang anak Adam, maka terputuslah semua amalannya, ya. Kecuali 3. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, al ilmu yuntafa'u bi, dan yang ketiga adalah al waladun shalih yad'ulah. Jadi yang ketiga adalah anak soleh yang dia selalu berdoa untuknya, untuk kebaikannya. Itu hanya 3 itu saja. Adapun untuk amalan-amalan yang lain semuanya terputus. Sekarang kita berdoa memohon syafaat, memohon kebaikan kepada mereka. Mereka juga sibuk dengan urusan dengan hisab mereka, ya. Nah, kita di sini membantu meringankan mereka dengan mendoakannya. Ya, yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang termasuk dalam ziarah syar'i adalah dengan mengunjungi pemakaman ini, kemudian kita berdoa kepada mereka. Contoh doanya seperti apa? Bisa diikuti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahla diyar. Ya ahla diyar. Minal mu'minin. Minal mu'minin. Wal muslimin. Wal muslimin. Wal mustaqdimina minna. Wal muslimina minna. Wal mustakhirin. Wal Wa inna. wa inna. Insyaallah. Insyaallah. Bikum. Bikum. Lalahikun. Lalahikun. Nas'alullaha. Nas'alullaha. Lana. Lana. Walakumul. Walakumul. Afiyah. Afiyah. Dah cukup seperti itu aja, kita mendoakan hanya seperti itu. Jadi itu adalah doa kebaikan untuk para penghuni kubur, ya. Jadi kita di sini tujuannya berziarah kubur selain untuk mendoakan juga tudzakirul maut, untuk mengingat kematian. Pak, Bu, inilah masa depan kita, ya. Inilah tempat kembali kita. Kita berasal dari tanah, kita kembali juga menjadi tanah, ya. Jadi yang mungkin di dalam hatinya tumbuh sebuah kesombongan, atau yang di dalam hatinya mungkin tumbuh suatu kepercayaan diri bahwasanya hidup ini akan abadi, lihat di belakang saya. Ya, lihat di depan para jemaah sekalian, mereka dulu pernah hidup, tapi sekarang mereka terkubur di dalam tanah menjadi sebuah jasad yang tidak bisa melakukan apa-apa. Harta yang mereka miliki, ya, orang-orang yang sudah meninggal, harta yang sudah mereka miliki, mobil mereka, rumah mereka, keluarga mereka, pakaian mereka yang mewah, itu semuanya enggak bermanfaat ketika mereka sudah meninggal. Kendaraan kita ketika kita sudah meninggal apa? Hanya sebuah keranda, ya. Pakaian kita hanya sehelai kain kafan saja, berwarna putih, itu pun putih warnanya, ya. Kemudian apalagi? Makanan yang sudah kita beli, terus rumah-rumah yang kita sudah beli, itu nggak bisa kita bawa ke dalam alam kubur. Perhiasan-perhiasan yang sudah kita beli, yang mungkin panjang sampai ke sikut gitu, ya, ketika jalan kencreng, bisa percuma gitu. Semua itu sebagai perhiasan dunia. Ketahuilah bahwa dunia inilah ibu wal. Jadi dunia ini hanyalah sebuah permainan, hanyalah sebuah sandiwara. Jangan tertipu. Kita di sini memerankan peranan yang sudah seharusnya kita lakukan. Berperan selaku seorang muslim, maka kita harus menjalankan semua perintah yang perintahkan kepada kita, ya. Perintahkan kepada kita jalan sudah dilakukan. Itu tugas seorang muslim, ya. Jadi di sini kita mengingat kematian. Karena Pak Bu, kalau semisal angan-angan kita terlalu panjang, itu khawatir, ya. Bisa menjadikan kita jauh terhadap syukur kepada Allah, ya. Kalau angan-angan kita terlalu tinggi, kalau kita ini sudah dapat target, dapat rumah satu seharga 1 M, pasti akan muncul lagi keinginan mendapatkan rumah di atasnya. Itulah, jadi kaum muslimin ditempatkan untuk langsung menghadap ke arah kaum kafir Quraisy. Dan di belakang para jemaah sekalian, itu ada sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Rumah, atau Bukit Para Pemanah, atau nama aslinya disebut dengan Bukit Ainain. Di sana ditempatkan sekitar kurang lebih 50 orang pemanah. Dan di sana Nabi SAW mewasiatkan kepada panglima tertinggi para pemanah, Abdullah bin Zubair, ketika itu beliau wasiatkan, walaupun kami tersambar oleh burung-burung ketika itu, janganlah sekali-kali kalian turun. Dan walaupun ketika itu ghanimah berserakan di antara kami, janganlah kalian sekali-kali turun. Ini wasiat Nabi SAW ketika itu. Dan ketika perang berkecamuk, kaum muslimin menghadapi kaum kafir Quraisy ketika itu yang berjumlah sekitar kurang lebih 3.000 orang pasukan, dan kita hanya 700 orang pasukan ketika itu.
Dan alhamdulillah karena berkat strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peperangan dalam ronde pertama kita bisa mengungguli kaum kafir Quraisy ketika itu. Jadi kaum kafir Quraisy ketika itu lari tunggang langgang, mereka semerawut formasinya sampai akhirnya gonimah-gonimah berserakan di sini. Tapi qadarullah, yang di atas sekitar 40 orang para sahabat ketika itu bermaksiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyampaikan bahwasanya gonimah telah berserakan dan mereka tergoda dengan gonimah tersebut. Kemudian berusaha mengambil gonimah. Walaupun ketika itu Abdullah bin Zubair sudah menyampaikan, janganlah pernah kalian turun dari atas bukit ini sampai datang perintah atau utusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ketika itu 40 itu membangkang sampai akhirnya kondisi pun berbalik ketika itu, ya. Jadi secara singkatnya, kaum muslimin ketika itu yang awalnya unggul seketika langsung mengalami penekanan dari kaum kafir Quraisy, dan ketika itu kaum muslimin banyak sekali mengalami korban jiwa, ya, yang dimana sekitar 70 orang sahabat, diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah Mus'ab bin Umair, yang ketiga adalah Usaid, ya jazakallahu khair, dan yang ketiga adalah Hanzalah bin Abi Amir, dan masih banyak lagi sekitar 70 orang sahabat lainnya itu mereka terbunuh sebagai syahid di Uhud ini, ya. Dan Masya Allah, itulah perjuangan para sahabat. Jika kita bayangkan, peperangan itu sangat mengerikan sekali di tanah ini, ya Bu, ya. Tapi mereka Masya Allah tidak gentar untuk menghadapi kaum kafir Quraisy ketika itu, walaupun jumlah mereka sangat sedikit, ya. Karena apa? Karena keyakinan mereka terhadap janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan di bis, ya. Jadi kita langsung menuju ke bis saja, ya. Insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kurnia Tour and Travel, alhamdulillah pada saat ini sekarang jemaah keberangkatan 27 April 2023 sedang berada di Jabal Uhud, yang dimana Jabal Uhud ini adalah salah satu saksi bisu tentang perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan kalimatul haq, dalam menegakkan kalimat Islam. Dan Masya Allah, ini di belakang saya sekarang sedang berdiri dengan kokohnya Jabal Uhud, yang dimana Jabal ini Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh, gunung yang dimana Nabi SAW begitu mencintainya, dan gunung Uhud juga begitu mencintai kaum muslimin di kota Madinah. Dan Masya Allah, alhamdulillah para jemaah umroh hari ini telah berziarah ke Jabal Uhud, mendapatkan pengalaman bersejarah bagaimana tentang perjuangan Nabi SAW dalam menegakkan kalimatul Islam di daerah Uhud ini, tentang perjuangan dalam peperangan Uhud. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini jamaah Ikhwan Kurnia Tour sedang mengantri insya Allah untuk masuk Raudhah, ya. Ini untuk antrian Raudhah Ikhwan, ramai padat juga. Semoga Allah mudahkan, amin. Alhamdulillah, pemeriksaan pertama tadi di belakang kita alhamdulillah sudah lolos, ya. Ini tinggal pemeriksaan kedua untuk pengecekan tas. Di depan lagi. Nanti setelah pemeriksaan ini selesai, insya Allah tinggal menunggu saja untuk masuk ke Raudhah, insya Allah. Semoga Allah mudahkan, amin. Alhamdulillah, pemeriksaan tasreh tadi lancar. Alhamdulillah juga jamaah bisa masuk semua, ya. Masya Allah. Semoga selalu Allah mudahkan, amin ya Allah. Alhamdulillah kita dapat antrian yang paling awal, ya, yang awal. Biasanya kalau udah pertengahan atau mau akhir itu jamaah dikumpulkan dulu di sini semuanya. Jadi per 50 biasanya, per 50 orang baru bergiliran di sini. Tapi alhamdulillah ini kita langsung masuk, ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, kita sudah masuk ini di daerah Raudhah, Masya Allah ya Allah. Kita ini insya Allah dikasih air zam-zam. Syukran. Masya Allah.
Alhamdulillah, masya Allah. Ya, sebelah kiri kita itu makam Rasul ya. Nah itu. Alhamdulillah, masya Allah kita udah ada di area Raudhah. Sebelah kiri kita itu makam Rasul. Nah itu mimbar karena hadis. Alhamdulillah, kita sudah berada di area Raudhah. Masya Allah, sebelah kiri kita itu makam Rasul ya. Dan ini mimbar. Masya Allah. Alhamdulillah, jamaah Ikhwan Kurniatur juga masuk semuanya. Dan tadi untuk pemeriksaan juga alhamdulillah Allah mudahkan lancar. Masya Allah ya. Tadi kita ketepatan lurus sholat dengan tiang Aisyah. Masya Allah. Nah, ini sebelah kiri kita itu makam Rasul. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Semoga para sahabat kurnia, khususnya muslimin muslimat, bisa mendapatkan kesempatan untuk sholat di Raudhah ya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amin. Alhamdulillah, kita udah selesai nih, kita udah keluar. Semoga selalu mudahkan ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada sore hari ini kita telah melaksanakan ziarah Raudhah, yang dimana kata Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Dan di belakang saya ini adalah tempat Raudhah itu terletak. Dan alhamdulillah jamaah Kurnia tahun tanggal 27 April tahun 2023 telah melaksanakan ziarah Raudhah. Alhamdulillah semuanya dilancarkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ibadah kita yang telah kita lakukan selama ini. Amin ya Allah. Baik. Allahumma umratan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin sedikit العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت صاحب في السفر وخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من
وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Amin. Gua Hiro, gua Turnya. Tumpukan batu. Jadi celah batu gitu. Jadi posisinya dia beda sama gua di Indonesia. Dia hanya sebuah celah batu yang di situ cukup hanya untuk 2 orang saja. Nggak terlalu besar tempatnya. Di Indonesia. Yes. Oh, kalau di Indonesia kan bulat, dalam, besar. Nah ini mah hanya celah saja. Karena memang dan mohon Jabal Surte ya Pak. Gua Hiro pun sama kan sebetulnya bukan gua bukan gua ke dalam. Gua ke dalam kan. Celah batu. 3 orang. Nggak terlalu besar juga dia. Sama. Karena model pegunungannya di sini beda sama di kita. Nah, kalau pas istirahat persembunyian Nabi di sini tuh pas sebelum hijrah berarti. Sebelum, ya. Itu tempat Persembunyian Nabi Muhammad sama Abu Bakar. Ya, jadi persembunyian dari kaum kafir Quraisy. Dayufullah wa dayufur rahmah. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Jabal Rahmah ya. Jadi di belakang para jemaah sekalian itulah Jabal Rahmah ya. Tapi ada persepsi yang harus kita luruskan. Jabal Rahmah ini terkenal dengan atau artinya adalah gunung kasih sayang ya. Dan terkenal dengan sejarah pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Wallahu alam tentang kejadian atau kebenaran tentang kisah tersebut ya. Intinya Jabal Rahmah ini Pak Abu ya. Ini adalah opini yang benar. Jabal Rahmah ini adalah tempat wukuf ya, tempat wukuf. Jadi adapun pertemuan Nabi Adam dan juga Siti Hawa, wallahu alam itu tentang kebenarannya ya. Jadi selama di sini kita meyakini bahwasanya tempat ini adalah tempat wukuf Nabi SAW atau tempat wukufnya para jemaah haji ketika itu. Nah, jadi jangan sampai kita terbawa oleh argumen yang menyampaikan barang siapa yang dia berdoa di sini maka akan dimudahkan jodohnya, maka akan dimudahkan segalanya. Bapak mau jodoh lagi? Jadi sendiri berani jadinya, nggak ada istrinya ya. Pak Budi mau jodoh lagi? Ya, jadi Pak Bu ya, persepsi di sini harus diluruskan. Jabal Rahmah ini bukan tempat untuk meminta jodoh atau meminta sesuatu apapun ya. Jadi Jabal Rahmah ini hanya sebuah tempat wukuf biasa yang dia memiliki kemuliaan ketika pada hari Arafah saja ya. Adapun tentang meminta ingin jodoh dan sebagainya, kita cukup meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah yang Maha memberi, Allah yang Maha mendengar semua doa-doanya. Jangan sampai Pak Bu, ini wasiat ya, terutama untuk saya pribadi, umumnya untuk para jemaah sekalian. Hari bebek Anda mana? Terlebih kita telah melaksanakan ibadah umroh ya. Jadi di sini kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita terdapat di dalamnya sebuah perbuatan yang bisa membatalkan amalan-amalan yang sudah capek-capek kita kerjakan kemarin. Ada yang sampai pegel, ada yang sampai haus ya, ada yang sampai pusing, masuk angin dan sebagainya. Jangan sampai pengorbanan yang besar yang telah kita lakukan tersebut sia-sia karena sebab apa? Karena sebab perbuatan syirik yang kita lakukan karena kita berharap ingin jodoh dan ingin sebagainya melalui perantara Jabal Rahmah ini. Kita bisa lihat orang-orang di sekitar sini mungkin ada yang dia berdoa langsung menghadap ke Jabal Rahmah. Tidak usah ya, langsung menghadap saja ke arah kiblat, meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mendengar ya. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita miliki hajatnya, kalau kita sampaikan kepada Allah walaupun hanya dalam hati, pasti Allah akan mendengar ya. Jadi di sini saya wasiatkan, saya nasihatkan kepada seluruh para jemaah sekalian, mohon untuk dijaga semua amalannya ya. Kita juga kalau misalkan ini dinyalakan speakernya, itu pasti yang diumumkannya adalah sebuah himbauan agar tidak mengotori. Jadi yang di tugu itu yang di atas di sana tugu itu jangan salah arti, itu tugu dibangun bukan tugu peringatan, itu tugu pemberitahuan kepada seluruh jamaah, jangan melakukan amalan ini, jangan mencoret-coret ini, menjaga situs-situs yang ada di
area Jabal Roma ini. Hanya himbauan seperti itu saja ya, bukan berarti tugu itu dibangun untuk memperingati turunnya Nabi Adam atau pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa, seperti itu ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima